Halo lurku. Oke, balik lagi bersama Mimin di sini guys ya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik. Film ini menceritakan kisah seorang pilot untuk menyelamatkan penumpangnya. Ia terpaksa mendarat di sebuah pulau. Ternyata malah mendarat di pulau yang berada di Filipina yang diisi oleh gangster dengan tingkat kriminal tinggi. Selamat dari ledakan pesawat malah membuatnya masuk di zona perang. Maka dari itu, siapkan posisi tersantuy kalian, lupakan sejenak hutang-hutang kalian. Oke, mari kita masuk ke dalam filmnya. Pembukaan film kita diperlihatkan oleh seorang kapten pilot bernama Torrance. Torrance dihubungi oleh putrinya bernama Daniela yang meminta ayahnya itu untuk tiba lebih cepat agar dapat merayakan malam tahun baru bersama. Torrance berjanji akan segera pulang dan memeluk Daniela setelah lama tak berjumpa. Dari Singapura, Torrance akan menerbangkan pesawat menuju Tokyo bersama CEO pilot bernama Samuel Dele berkewarganegaraan Hong Kong. Mereka terbang bersama 14 penumpang dengan cuaca yang sangat buruk. 14 passengers, really empty, so we need a short. Tak berselang lama, mereka didatangi oleh ketua pramugari bernama Bani yang menginfokan kepada Kapten Torrance bahwa seorang detektif ingin berbicara kepadanya. Detektif tersebut meminta izin untuk terbang bersama seorang buronan dengan kasus pembunuhan 15 tahun yang lalu. Ia akan diserahkan ke kota Toronto. Ia bernama Gesper. Detektif berjanji bahwa buronan itu akan berada dalam pengawasannya selama penerbangan dilakukan dengan borgol di tangan. Setelah mendapat informasi, Kapten Torres memberitahu awak kabin yang lain mengenai Gesper yang sekarang duduk di sudut pesawat agar jauh dari penumpang lain. Alright, get them on board, let's hear. I can't make them sign. Hey. Pesawat Trailblazer akhirnya lepas landas di ketinggian 37.000 kaki. Set. Airspeed. Europe. Flaps up. Dua orang penumpang berusaha untuk mengambil gambar Gesper. Namun, Gesper memperingatkan untuk tidak mengambil gambar sebelum ia mengamuk. Selama di perjalanan, Dele dan Torrance saling bercerita tentang keluarga yang menunggu kehadiran mereka untuk dapat merayakan New Year bersama. California. And Tak berselang lama, maskapai mereka dihadapkan badai besar di depan pesawat. Kapten Torrance selalu mengingatkan kepada penumpang untuk memastikan sabuk pengaman sudah kencang sehingga bisa naik di ketinggian 40.000 kaki agar aman dari cuaca buruk. Badai besar membuat kapten bergerak dari posisi duduknya dan pergi menemui penumpang untuk memberi pengertian. Namun guncangan besar kembali terjadi sehingga membuat Kapten Torrance terluka. Akibat pesawat yang tersambar petir, semua sambungan terputus termasuk listrik dan radio mereka. Tak ada radar, navigasi, antena dan IDI yang membuat kapten pilot dan CEO pilot kesulitan mengendalikan pesawat. Mayday. Navigation. No, Gentlemen, we've had seatbelts to be fully fastened. Di sela-sela guncangan pesawat, detektif mencoba untuk menghubungi istrinya. Namun ponselnya jatuh ke lantai pesawat. Detektif tersebut akhirnya meninggal karena guncangan saat hendak mengambil ponsel. Sementara pramugari Isabella turut meninggal saat menyelamatkan detektif. Baterai pesawat hanya tersisa 4 menit saja. Kapten terpaksa meminta Bani mengatakan kepada penumpang bahwa mereka akan melakukan pendaratan di air menggunakan pelampung. This plane is equipped braced for impact. Let's give this our best shot. Namun, pendaratan di air tak terjadi karena kapten melihat sebuah hutan sehingga bisa melakukan pendaratan. That's still working. What's going on? Timer. Kapten Torrance mengeluarkan bahan bakar dari sisinya untuk dapat melakukan pendaratan darurat. Akhirnya kapten dapat menghentikan laju pesawat di sebuah hutan di negara Filipina. Reverse full thrust. Reverse full thrust. Kapten memerintahkan semua penumpang untuk keluar dari pesawat dan istirahat di sana sembari memikirkan kelanjutan perjalanan mereka.
Scene beralih di kantor pusat Trailblazer di New York. Pihak kantor pusat akhirnya menyadari bahwa mereka kehilangan kontak pesawat mereka. Kantor pusat Trailblazer mulai memikirkan cara untuk menjawab pertanyaan netizen ketika siaran pers berlangsung. There's only one option right now. What is that? You're gonna Terry. For every possible scenario. Sementara di waktu yang sama, awak kabin pesawat bersama kapten mulai mengkhawatirkan buronan yang telah lepas dari penjagaan detektif. Bunny lalu memberikan kunci borgol kepada Kapten Torrance yang sebelumnya ada di saku detektif. Situation. What? No, you're kidding. No. Do you know where we are? Yeah, you out of here safely. Kesabaran penumpang setipis tisu. Mereka mengamuk dan protes atas kejadian pada maskapai Trailblazer. Kapten terus memberikan pemahaman dan meminta mereka untuk memakan stok yang ada. Kapten Torrance menemui Gasper. Namun, Gasper dengan sikap coolnya mengatakan bahwa ia tak mungkin kabur dengan kondisi borgol di tangan dan hutan yang tak tahu di mana. Singkat cerita, Kapten Torrance dan Dele berusaha untuk mencari jalan keluar dari maskapai mereka. Namun mereka belum menemukan titik terang. Torrance selalu memeriksa 2 mayat akibat guncangan. Kapten lalu menemukan beberapa senjata seperti pistol yang dibawa oleh detektif. Ia juga menemukan senjata tajam milik Gasper. Di sisi lain, kapten pesawat dan CEO pesawat mencoba melacak keberadaan mereka melalui peta secara manual. Sampai akhirnya, Dele menyadari bahwa mereka berada di sebuah pulau bernama Jolo di Filipina. Sekedar informasi, Pulau Jolo terkenal dan kriminal yang tinggi. Bahkan di sana tak ada polisi dan tak ada pemerintah. Di luar, seorang penumpang merekam video untuk mengabadikan momen mereka. Bahkan menjelek-jelekan maskapai Trailblazer serta meminta warga sipil untuk tidak menaiki pesawat itu. Ia juga merekam Gasper. Hal itu membuat Gasper emosi hingga terjadi keributan. Your fucking videos! Are you okay? Kehabisan ide, Kapten terpaksa melepas baju tugasnya dan melepaskan borgol Gasper dan mengajaknya untuk mencari bantuan agar dapat menghubungi kantor pusat Trailblazer. Scene beralih di perumahan warga di Filipina. Seorang bapak-bapak mengabarkan bahwa ada pesawat jatuh di dekat rumahnya. Karena itu ia mendapat upah dari Datu atas informasinya. Daniela menunggu kedatangan Kapten Torrance ayahnya, malah dikejutkan berita kecelakaan pesawat Trailblazer. Dengan penuh keyakinan dan ketakutan, Kapten mengajak Gasper keluar dari arena sana dan ikut dengannya mencari bala bantuan. Sembari mengobrol, dari sana Kapten mengetahui bahwa Gasper adalah mantan pasukan militer. Namun tiba-tiba, Gasper malah kabur dan menghilang dari pandangannya. Close about now. Scene beralih di New York. Mereka mulai mengulik kembali video perjalanan Kapten Torrance saat menghajar penumpangnya ketika penumpang tersebut membuat keributan di dalam pesawat. Ia terkenal sebagai kapten yang mementingkan kenyamanan para penumpang. Di sisi lain, Dele mencoba memperbaiki pesawat menggunakan ilmu yang ia miliki dan berhasil. Kantor pusat ternyata telah meminta bantuan kepada pasukan khusus bayaran untuk membantu mencari Trailblazer dengan bayaran yang tinggi. Kapten terus melanjutkan perjalanannya. Ia menemukan sebuah rumah kosong di sebuah hutan. Untuk berjaga-jaga, ia mengeluarkan pistol yang ia dapat dari tas detektif. Tak berselang lama, ia menemukan sebuah telepon dan mencoba menghubungkan ke kantor Trailblazer. Namun laporannya ditolak karena ia tak berhasil menunjukkan nomor rencananya yang tertinggal di baju pilot. Flight has gone down. Hello? Tak henti di sana, ia menghubungi putrinya Daniela. Dia meminta Daniela mencatat apa yang ia perintahkan soal keberadaannya di Pulau Jolo dan meminta Daniela memberikan informasi kepada kantor Trailblazer. Tiba-tiba, seseorang menggunakan mobil menghantam Kapten dari belakang dan baku hantam tak bisa dihindarkan. Seseorang tiba-tiba datang.
Kapten lalu bersembunyi di balik laci, namun ternyata yang datang adalah Gasper. Usut punya usut, ternyata Gasper telah membuat banyak gangster lain meninggoy. Di sana Kapten menemukan sebuah kamera yang berisi rekaman pembunuhan para gangster terhadap orang asing. Karena itulah, ia bergegas kembali ke lokasi pesawat karena khawatir akan nasib penumpangnya menggunakan mobil gangster yang berhasil ia dapatkan. Di lokasi kejadian pesawat, para penumpang mendengar sebuah mobil. Di awal mereka merasa senang dianggap yang datang adalah bantuan. Namun CEO pilot memperingatkan untuk hati-hati karena mereka tak tahu siapa yang datang. Dan benar saja, Datu bersama anak buahnya menembakkan pistol ke langit. That is Captain. Dele sebagai CEO pilot merasa bertanggung jawab untuk itu. Passenger list. Seorang pria bernama Hajan mengambil daftar nama dan negara penumpang untuk menyandera mereka sebagai ladang uang. Where is he? Tak main-main, gangster itu menembak dan melukai siapa saja yang memberontak. Pasukan Datu berhasil menyandera para penumpang pesawat dan membawanya ke sebuah tempat sandera menggunakan bis. Terdapat 2 orang yang tersisa dari pasukan Datu. Mereka diperintahkan oleh Datu mengambil barang berharga milik penumpang pesawat. Empty pockets. Come on. Gasper dan Torrance selalu menyandera mereka untuk mendapat informasi tentang Datu Junmar sebagai ketua gangster. In both takes, I'm not in village. Setelah mengajar anak buah Datu, mereka mendapat informasi keberadaan para penumpang pesawat. Kapten lalu masuk ke dalam pesawat untuk mencari titik lokasi Dandulit, tempat penumpang pesawat disandra. Di sana, ia akhirnya mengetahui bahwa pesawat dapat ditangani baik oleh Dele. Kapten Torrance juga meninggalkan sebuah pesan di bajunya untuk memudahkan informasi kepada pusat bantuan. Scene beralih di kantor pusat. Mereka mendapatkan informasi keberadaan pesawat dari laporan yang diberikan Daniela. Terry mengatakan kepada David tak perlu mengirimkan pusat bantuan karena hal itu akan ditangani oleh pemerintah Filipina. Namun David menjelaskan bahwa di Pulau Jolo tak akan ada tentara Filipina yang mau ke sana. Pindah ke Dandulit, Kapten Torrance mengucapkan terima kasih kepada Gasper, membuat Gasper terharu dan semakin yakin untuk membantu Kapten sebagai penebus atas dosa-dosanya selama ini. Para penumpang yang menjadi sandera diminta untuk mengenalkan diri, nama dan negara dengan kamera menyala untuk dikirimkan kepada keluarga mereka. North Sweden. Tak berselang lama, Sailback yaitu pasukan yang diperintahkan oleh David untuk membantu evakuasi penyelamatan. Mereka berjumlah 4 orang. Mereka menginfokan kepada kantor pusat bahwa tak ada yang tersisa di pesawat selain 2 jenazah. Namun Sailback menemukan tulisan yang dibuat oleh Torrance yang memberi isyarat bahwa mereka disandra. Kembali pada Gasper dan Torrance. Gasper dengan skill pembunuhnya selama menjadi agen militer membunuh 2 pasukan Datu tanpa suara. Ya, kalau di Indonesia disebut sebagai strategi gerilya ya guys ya. Lalu mendekati lokasi sandra, Gasper mengambil palu raksasa membantai satu demi satu pasukan Datu. Dele lalu mengisyaratkan bahwa ada satu lagi pasukan lain yang menjaga mereka. Sementara Gasper menghajar anak buah Datu. Kapten membuka gerbang dan menyelamatkan mereka satu persatu masuk ke dalam bis. Tak berhenti di sana, Gasper memberitahu bahwa pasukan Datu berada di ujung. Tak mungkin bagi mereka melewati anak buah Datu. Karena hal itu, Kapten mengorbankan dirinya dan mengambil perhatian agar para penumpang pesawat dapat lolos. Gasper standby dengan senjatanya karena tak tega melihat Kapten Torrance babak belur setelah perjuangannya untuk menyelamatkan para penumpang. Speak to me. Setelah babak belur, Datu meminta Hajan untuk membunuhnya. Namun tiba-tiba pasukan Sailback kiriman kantor pusat datang di waktu yang tepat, menyelamatkan kapten dan penumpang. No, I'm okay.
Kapten dan penumpang berhasil keluar dari sana menggunakan bis untuk menuju pesawat. Namun, Selbek mengatakan bahwa mereka tak tahu jika seluruh orang yang berada di pesawat juga disandra. Karena hal itu, mereka tak mempunyai banyak persiapan dana untuk memperbaiki kerusakan pesawat. Belum berhenti di sana perjuangan seorang kapten pilot dan pasukan khusus bayaran Selbek. Kapten meminta semua penumpang untuk naik ke pesawat. Namun para penumpang khawatir karena pesawat itu belum sembuh secara total. I've got you. They're being hunted, Terry. Okay, come on. Buy me some time. Got it. Tiba-tiba, para pasukan Datu semakin menjadi-jadi sehingga perang luar biasa tak dapat dihindarkan. Sementara kapten mengingatkan anggota Selbek bahwa maksimal naik ke pesawat adalah 2 menit setelah pesawat dihidupkan. Bagian sedihnya adalah Gasper mengatakan kepada kapten bahwa ia tak bisa ikut terbang, mengingat bahwa posisinya sebagai buronan. Waktu hanya tersisa beberapa menit saja. Gasper yang kehabisan peluru diperintahkan oleh Selbek untuk mengisi peluru yang ada di dalam tas. Saat hendak isi peluru, Gasper malah melihat tumpukan uang di dalam tas yang seketika membuatnya termenung, namun tetap melanjutkan misinya mengisi peluru. Di dalam pesawat, Kapten Torrance menghubungi kantor pusat bahwa mereka akan terbang secara manual tanpa radar dan navigasi. Oleh karena itu, mereka membutuhkan bandara darurat untuk lepas landas karena pesawat mereka hanya dapat berjalan beberapa waktu saja. Kapten mengingatkan kepada Selbek waktu hanya tersisa sedikit. Selbek memerintahkan Gasper untuk masuk, namun dia malah kabur membawa uang yang ia lihat di dalam tas. Belum selesai, pertempuran tetap dilanjutkan meskipun di dalam pesawat. Datu dan anak buahnya mencoba menembak ke arah pesawat, namun Gasper berhasil menembak anak buah Datu. Melihat Gasper masih berada di luar sendiri, Kapten mencoba membalas kebaikan Gasper dengan melakukan aksi heroik, menancap gas hingga Datu hancur tertabrak ban pesawat. Gasper lalu melarikan diri karena anak buah Datu berdatangan dengan jumlah yang lebih banyak. Sementara di dalam pesawat, Kapten pilot dan CEO pilot berusaha maksimal melajukan pesawat di sela-sela bahan bakar yang hanya tersisa sedikit dan baterai yang hampir habis. Watch right side control. Setelah berusaha mengerem panjang, mereka akhirnya berhasil mendarat darurat di Bandara Siasi. You okay? Tak berselang lama, kru penyelamat datang menjemput mereka. Para awak kabin dan penumpang pesawat mengucapkan banyak terima kasih atas perjuangan kapten demi penumpangnya. It's been an honor. Penutupan film kita diperlihatkan Kapten pilot Torrance menghubungi anaknya dan mengatakan bahwa ia akan pulang dan merayakan tahun baru bersama. Dan film pun selesai. Dari film ini kita belajar bahwa perjalanan yang buruk juga akan berakhir dengan baik. Oleh karena itu, berjuanglah dengan tulus. Terima kasih lurku semua, saya Mimin Gunting Film beserta kru yang bertugas hari ini pamit undur diri dan sampai jumpa pada video selanjutnya.